Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Sobat Katelos Saham ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Luar biasa 2 hari ini cukup menguras tenaga ya teman-teman. IHSG merah, IHSG ambles, IHSG pun jatuh ya. Ketika IHSG jatuh atau ambles, itu saya diam. Bukan karena tenang, tapi memang udah pasrah aja. Gitu ya guys. Oke, langsung saja lah. Ada beberapa emiten yang akan kita bahas. Mungkin ini di kalangan teman-teman grup sedikit rame ya, karena banyak yang cut loss, banyak yang ambles juga. Kita cek pertama ada Petrosea, ini jelas banyak yang menyedihkan di Petrosea. Untuk Petrosea terlihat ada mulai cicilan-cicilan yang oke ya dari seorang BK, tapi terlihat di sini bandar-bandarnya pada jualan juga untuk Petrosea. Apakah boleh dicicil Om? Ya, secara Broksum menurut saya itu netral-netral saja ya kalau kita melihat dari Broksum. Tapi patokan kita jangan di Broksum doang. Teman-teman cek juga patokannya, lihat di teknikal. Secara teknikal daily MACD dan RSI dia kali ini berbalik mengerikan ya. Berbalik mengerikan dan dia closing pun jebol. Ini garis warna biru muda, ini MA 200. Dia jebol ya. Wow, dijebolin juga itu support. Ngeri toh. Itu secara daily jebol support. Secara weekly dia ada support terdekat di 1820. 1820 itu ada garis warna biru tua. Tuh support dia juga terdekat ya, 1820. Jika dia jebol maka ada potensi ke 1700 untuk Petrosea secara weekly. Kalau melihat dari MACD dan RSI weekly, ya kalian pasti tahu lah ya, mengerikan ini. Kalau kita lihat dari bulanan juga, Petrosea lebih ngeri lagi secara bulanan. Secara bulanan dia lebih ngeri lagi. Jika mengacu pada time frame bulanan atau time frame monthly, itu MACD dan RSI-nya malah menukik tajam ya. Jadi harap dihindari kalau teman-teman yang belum punya. Mungkin bagi teman-teman yang mau mencoba nyicil dari Petrosea, mohon maaf, yang mau nyicil saham Petrosea boleh di area 1850 sampai 1800. Itu saja dulu. 1850 sampai 1800 SL deket dulu di 1780 atau 1790 itu bebas ya. Om, kalau saya mau bikin area belinya agak jauh boleh nggak? Itu boleh juga. Kalian boleh coba di 1800 sampai di 1700. Kalau kita melihat dari weekly itu ada potensi ke sana karena secara daily dia jebol ya. Secara daily dia jebol, masih ada potensi untuk turun kembali satu kali lagi. Ini harapan saya sebagai seorang analis abal-abal ya. Harapan saya satu kali lagi pada hari Rabu besok ada penurunan lagi, koreksi sekali lagi, kita cicil-cicil Petrosea boleh di situ. Gitu ya untuk PTRO. Di 1850 sampai 1800 atau 1800 sampai 1700 kalian itu boleh. Seperti itu untuk Petrosea, oke? Oke, untuk emiten yang kedua kita akan membahas cuan. Cuan hari ini terkoreksi 14,59%, ya 15%-an lah ya. Untuk cuan secara broker summary dia kurang oke karena ada retail masuk juga, asingnya jualan. Tuh XL tuh paling tinggi tuh, lihat ya, top buyernya XL ya. Itu sobat loss itu. Pahlawan bursa untuk XL. Hati-hati, secara Broksum cuan kurang oke. Teman-teman boleh cek dari chartnya cuan secara weekly itu kurang bagus ya. MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke.
Dia ada support terdekat di 4.500 sampai 4.400 lah ya. Rank harga segitu untuk cuan. Jadi kesimpulannya gimana Om? Untuk cuan boleh dihindari dulu. Untuk cuan boleh dihindari dulu. Dia punya support di 5.000 juga jebol. Support di mana lagi? Tuh, di 5.000 jebol. Dia nggak boleh jebol 5.000 malah jebol. Secara daily, cuan MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke. Jadi gimana Om? Untuk cuan ini tunggu koreksian lagi ya. Buat teman-teman mungkin yang penasaran terhadap cuan, boleh tunggu di 4.500 sampai 4.400, itu dari support dia secara weekly ya. Secara weekly dia punya support di 4.500 sampai 4.400-an lah ya. Tunggu di area situ saja untuk cuan, oke? Saya nggak menyarankan masuk dulu. Saham yang ketiga ada Raja. Ini Raja, hehe, lumayan ambrol banyak juga Raja ya. Aduh, ya Allah Gusti. Teman-teman bisa melihat Raja secara teknikal, Raja kurang oke ya dia. Teknikalnya masih ada potensi turun ya. Kemarin itu dia bagus sebenarnya, potensi naik, tapi karena ada momentum IHSG yang kayak gini, ya pasti ambrol juga. Namun secara daily dia MACD dan RSI-nya sudah sangat-sangat oversold ya. Kalau teman-teman tahu oversold secara daily. Kalau secara weekly, RSI dia belum memasuki area oversold, belum. Ada potensi dia ke area oversold ya. Secara MACD weekly dia masih ada potensi penurunan kembali ya. Kali ini dia closing di bawah garis warna hijau, maka dia ada potensi ke 1360. Itu hati-hati buat teman-teman, dia ada garis warna merah di 1360. Jika dia jebol 1360, maka gak menutup kemungkinan akan lanjut ke 1200 sampai 1150. Itu untuk Raja, harap diperhatikan ya, hati-hati. Secara bulanan dia ada support terdekat lagi. Kalau kita mengacu dari bulanan ya, 1260 pun ada support dia. Jadi gimana Om kesimpulannya untuk Raja ini? Pantau besok 1350 jebol enggak? Kalau enggak jebol 1350 bagus. Kalau dia jebol 1350 maka potensi turun lagi ke 1260. Kalau jebol 1260 maka lanjut turun lagi ke 1100. Gitu untuk Raja ya. Coba-coba kita cek Broksumnya Raja. Broksum Raja, mulai ada cicilan-cicilan dari BK ini. BK dan CP ya. MU juga ini termasuk broker bandar juga. Saya kalau melihat Broksumnya Raja agak sedikit angin segar ya. Karena saya juga punya Raja ya teman-teman. Sesuai dengan janji saya kemarin, serok Raja di harga 1.600. AVG ku sekarang 16.30. Nggak ada yang kututup-tutupi ya. AVG ku 16.30 dan itu minus lumayan ya. Minusnya lumayan. Niatan AVD lagi besok jika dia turun ke 1.300-an baru saya mau AVD lagi gitu ya. Gunakanlah MM yang baik teman-teman. Yang terakhir kita bahas IHSG ya. Ini yang terakhir kita bahas IHSG. Oke teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua yang menonton untuk membaca IHSG ya. Jadi buat teman-teman yang selalu bertanya, Om IHSG kapan rebound, kapan naik, kapan balik arah, lihat dulu dengan seksama, dia itu jebol garis dan dia polanya indah ya, polanya indah set dan ini fix terrealisasi dengan sangat-sangat bagus, polanya indah. Namun saya hari ini itu sebenarnya berharap dia bikin candle hijau biar ada angin segar, ternyata enggak ya.
Terus kalau kayak gini potensi dia ada potensi untuk bikin candle merah dulu, opening merah, besok potensi hijau ya. Itu cuma analisa abal-abal saja sih. Opening masih ada potensi untuk turun, tapi semoga closingnya lanjut hijau ya. Kalau dari weekly dia kurang oke, MACD dan RSI pun mengerikan. Kalau dari bulanan ini lebih ngeri lagi. Ya, kalau kita melihat dari chart bulanan ini, IHSG potensi 1 bulan ke depan membuat candle merah ya. Potensi membuat candle merah. MACD dan RSI pun kurang oke. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang hold saham-saham untuk 1 bulan ke depan, mungkin nafas kalian akan sedikit mengerikan ya. Agak sedikit kurang tenang ya, silahkan pasrah saja. Ketika saya melihat IHSG ambles kayak gini, saya itu tetap tenang kok. Tenang bukan karena kuat ya, tapi memang udah benar-benar pasrah, itu saya. IHSG kayak gini ya, MACD kurang oke, dia dead cross, RSI pun dia mulai masuk ke area oversold. Ya, dia semoga saja ketika RSI-nya udah ke area 30-an atau masuk ke bawah 30 itu ada potensi pembalikan arah ya, semoga saja. Kalau dia mau itu juga, kalau nggak mau ya sudah. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk analisa pada malam hari ini. Cukup ada PTRO, terus cuan, raja dan juga IHSG ya. Insya Allah semua saham-saham Konglo pun sama kok. Sama analisanya nggak ada yang berbeda. Semoga hari esok kita masih ada angin segar, masih ada yang bisa dipetik untuk cuan, scalping tetap jalan, jangan sampai nyerah ya. Oke, bye-bye teman-teman semua, sukses selalu.